Yang pertama Agus Nerva. Anda waktu itu kepilih kasut oleh saya untuk nonton teater JKT ketimbang Anda untuk sidang skripsi. Jadi Anda ditunda 1 tahun untuk lulusan. Aduh. Temen lo gagal skripsi gara-gara Iya, gua hasut. Konser JKT setahun sekali, apakah lu pengen lewatin? Bener juga ya. Udah sidang ntar aja. Oke. Lo pengaruh buruk ya. Oke, yang kedua tadi siapa namanya? Gunjek. Gunjek, kenapa tuh? Kenapa tuh? Di saat dia ingin ta'aruf, Dustin, Pak Arif, apa kabar? alhamdulillah. Keren banget pulang dari JSD ya, bagaimana? Oh, ini basian sih. Masih SBSD kemarin. Gue JSD. punya lagi nih yang kayak gini. Punya. Harusnya tadi pakai biar mirip ya. Gue nggak di fit. Ada, lu pakai ini kan? Iya, ada. Itu waktu Jepang apa ya? Di Jepang pakai ini. Apa kabar lo? Apa kabar? Alhamdulillah Pak Arif. Ini pertama kali gue ketemu Dustin itu kemarin pas grand opening Payakumbuh yang Gading Serpong. Dia hostnya sama Oza. Yes. Dan sekarang, jadi ini tuh konten buat Ramadan. Kita mau ngobrol-ngobrol kebiasaan Ramadan orang. Oke. Cuma sebelum kita sampai ke sana, gue pengen ngobrol dikit ya. Iya. Ini kan kayaknya orang banyak salah kaprah, mungkin karena circle main lo sama komika-komika. Orang banyak yang ngiranya lo itu stand up comedian. Benar. Padahal Bukan sama sekali. Saya adalah basicnya. Sampai ada berita media pertama kali dia ngeluncurin Dustin adalah seorang pendengar radio, bukan enggak, itu penyiar. status macam apa itu pendengar Nggak radio? tahu. Semua orang kan bisa jadi pendengar radio. Itu dia. Itu media yang naikin. Dustin berprofesi Berprofesi sebagai pendengar radio. Iya. Omen juga dengerin radio, gue juga dengerin radio. Iya, profesi. Profesi ini kan Mungkin ya, karena bingung menjabarkan kali. bisa jadi karena nih Dustin apa sih ini? Sebenarnya apa sih awalnya itu gimana? Awalnya gimana? Oke, kalau awalnya si Ane kan sering, Ane bisa bilang orang aktivis sosmed, Oke. ya kan? Apa itu? Sosmed apa nih? Kita lagi ngobrolin apa nih? Twitter. Oke. Twitter pada 2010 udah benar-benar aktif di Oh, situ. main Twitter dari 2010? Dari 2010 aktif. Sampai tahu juga ini tweet ente selalu rame, ya kan? G-nya 3. Nah, inspirasi gua akun Instagram S-nya 3 gara-gara lo di Instagram di Twitter. G-nya 3. G-nya 3. Lo G-nya 3 di Twitter. Gua giliran di Instagram tapi S-nya S-nya 3. 3. Oke, tapi itu belum menjawab. Awal mula. Gue nyari lagi nih kesimpulan kalimatnya nih. Awal mulanya lo dari yang profesi pendengar radio jadi bisa dikenal orang itu tahun berapa dan gimana ceritanya? Oke, profesi pendengar radio awal mula pas dengaran dan dikenalnya pada saat gue dengerin Coki dan Muslim di OS Radio. Iya. 3 bulan tahun 2018. Oke, 2018 lo dengerin Coki siaran. Oke. Semua radio gue ngerasa polifrekuensi. Apa? Polifrekuensi. Polifrekuensi. Iya. Oke. Radio apapun gue dengerin ada di Twitter, topik yang diangkat gue jadi Twitter samber. Tapi lo dengerinnya satu-satu atau langsung barengan lo setel? Wah, ada di mana momen 3 hari doang gue kuat. Jadi di mana dalam pagi itu gue dengerin 3 radio gue jejerin. Radio Mini Kompo, handphone Nokia, sama handphone satu lagi. Gue jejerin 3 frekuensi yang berbeda. Oke. Dan itu gue, puyeng. Nggak itu ngapain? Saking gue, maksudnya nggak tahu sama radio seantusias itu kalau mendengarin radio. Lo fetisnya radio. Iya Pak, 3 gue jejerin. Enggak, 3 itu gimana? Berarti ada satu yang lagi siaran berita, satu nyanyi, satu apa? Lo dengerin 3-3-nya, lo bisa fokus dengerin 3-3-nya. Pada akhirnya ngeblank dan emang bener, wah kaku nih pikiran. Yang aturan pagi fresh jadi kaku gara-gara 3 sekaligus gue dengerin. Yang mana nih yang gue harus bagi? Tapi lo nggak tahu tuh kira-kira kenapa tuh kaku tuh? Lo nggak memprediksi sebelumnya? Nggak memprediksi karena gue saking sukanya gue coba 3-3-nya biar ngerasa gue nih ngejalanin yang namanya sila kelima gitu. Apa tuh? Keadilan. Keadilan dalam bersosial. Nah ini sosial media yang gue adil. Gak mungkin gini kali ya, karena lo di brandingnya sebagai pendengar radio, jadi lo pengen totalitas menjadi pendengar radio. Bener. Maksudnya gitu? Semua hampir dah seluruh studio radio di Jakarta gue udah sambangin. Oke. Itu. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan gua. Gua nanya gimana ceritanya lo bisa terkenal.
Kan lo dengerin radio nih, 3 radio, polifrekuensi nih. Benar. Terus gimana ceritanya lo bisa terkenal dari lo orang biasa nih di radio? Lo bisa terkenal tuh gimana ceritanya? Secara tidak sengaja. Kalau Anda kan yang nyamber di Twitter, ada Twitter dari The Comment. The Comment dulu dah. The Comment 2016. Tek, dia nanya sesuatu, gue Tadi sampai. katanya 2018. 2018 yang Muslim. Kalau ini masih tipis-tipis, belum terlalu orang tahu. Ada 2016, ada Comment. 2016, tek, dia ngelempar pertanyaan, aneh jawab. Tiba-tiba di DM, Dustin besok datang ya ke studio. Wah, ngapain nih? Ya kan ya. Yaudah, gue datang ke sono. Abis gue tuh kerjain. Itu pertama kalinya lo muncul di publik. Iya, pertama kali. 2016. Pulang dari situ udah terkenal belum? Nah, pulang dari situ orang masih dalam bentuk sosial media, bukan yang publik langsung ketemu gitu. Iya. Tapi di sosial media udah terkenal waktu itu. Udah lumayan. Followers naik berapa tuh? Ya waktu itu kan aneh kan inilah followers dari Instagram masih 123. 123 orang. Ya, naik 3.000. Lumayan lah ya kan. Nah, dari situ The Comment udahlah orang kenal, masuk ke dengerin Coki Muslim di 2018. Oh, ada 2 tahun tuh jaraknya dari The Comment tuh. Yes, 2 tahun. Karena The Comment sering gara-gara pada akhirnya dijadiin ekstras di sana. Di The Comment. Itu berarti selama 2 tahun tuh. Selama 2 tahun. Sampai akhirnya dengerin Coki. Dengerin Coki Muslim. Nah, itu pendengarnya kan garis keras sampai ke daerah-daerah. Kadang kan nge-lag juga ya. Nah, pada saat itu saya Muslim kok ngerasa kalau saya itu aneh. Padahal saya nggak aneh-aneh segala macam. Suruh datanglah ke studio main. Nah, bahas-bahas tentang topik-topik yang dilempar, ada pendengar yang nyambut, kita bahas juga tuh dia, ya kan? Ke mereka. Terus gini, Muslim bilang, Cok, apa iya ya harus kita masuk ke KMLI? Kata Coki, jangan, ngapain gitu ya kan. Bingung juga mau dimasukin ya. Muslim udah ngeliat dari situ kali ya. Soalnya saya ngobrol pada saat on cam, di luar on cam, loh kok ini orang kok masih begini juga, kata Muslim gitu. Dia kira awalnya gimmick. Iya. Lah kan saya kan ngobrol kan udah ngalir-ngalir aja ya. Nggak usah ada gini-gini. Ya udah, kata Muslim, ya udah pada saat itu sering tuh diajak konten sama dia. Di mana 3 bulan kemudian MLI dia bikin pengen siaran. Nah, diajaklah lo di situ. Jadi SOP. Seolah-olah produser. Dia kan misalnya siaran bawain berita. Karena produsernya, jadi ada berita apa aja ini? Ada berita tentang ini. Perannya di situ. Oke. Tapi lo sampai sekarang lo masih dengerin radio? Radio tipis saya sekarang ya. Udah terkenal sekarang, udah nggak dengerin radio lagi ya? Masih. Kayak gini. Kalau di radio nih ya, kan musik nih paling banyak ya. 3 musisi deh yang paling lo suka, coba. 3 musisi? Iya. 3 musisi yang paling musisi solo band. Apa aja? Solo boleh, band boleh. All genre. Untuk genre hardcore 13. Untuk genre yang agak-agak slowly, Malik Essential. Untuk yang solo mungkin lagu-lagunya yang lumayan kenal sih, lagunya Tiara Andi nih. Ini gue nanya soalnya kemarin kan Valentine, lo bikin lagu. Iya, Pak. Itu lo yang mencetuskan ide atau lo yang minta tolong Lale Ilmanino buat bikinin lagu? Awalnya dari siapa dulu nih? Awalnya kayak gitu ada penawar, bikin lagu. Wah, apalagi soal gue setiap ada bentar lu, maaf. Yang duluan mencetuskan ide itu siapa? Lu yang minta ke Lale Ilmanino atau Lale Ilmanino yang hubungin lo ngajak Dustin bikin lagu yuk gitu? Gue bilang gini, no, gue pengen ngasih sesuatu yang spesial dah di Valentine nanti. Soalnya coklat udahlah, ini udahlah lagu, maksudnya karya yang bisa kapan aja lu bisa denger. Gitu. Yaudah, lu datang aja ke studio. Datang aja ke studio. Gue nggak terlalu bisa nyanyi. Lu datang aja dulu, ntar kita bicarain sono. Gue datang, gue udah bikinin liriknya sedikit, lu ntar rekaman hari ini juga, ngobrol, nyari nada, masuk kan, terus 4 jam. Tapi top sih, tapi lagunya enak, congrats ya. Lagunya enak, emang Lale Ilmanino top, Dustin juga top.
Wah, gue nggak tahu kenapa gue nih abis rekaman kan otomatis kan diolah dulu. Iya. Gue kabur dari situ karena nggak mau dengar suara sendiri. Tapi lo puas dong hasilnya? Iya, awalnya nggak bisa dengar suara sendiri. Pas udah jadi Pas lagu, udah jadi. minta puterin lagi. Itu berarti kira-kira itu pas lagi di mixing ngeditnya banyak banget kali ya? Wah, itu Lo ngerasa suara lo banyak diedit nggak itu? banyak, Pak. Gue berapa layer dah? 5 layer. Buat setiap lirik 5 layer. Lo kemarin baru bikin lagu kan, berarti kan Februari kan? Lo juga udah mulai banyak ambil job nge-host juga kan di mana-mana kan? Tanpa disadari, Pak. Nah, sebenarnya lo tuh arahnya kemana? Lo pengennya itu lo jadi apa sebenarnya? Nah, gue nggak tahu. Gue ngerasa kalau untuk jadi multiguna sih, Pak. Multiguna. Berguna untuk ini itu. Kalau disuruh pilih satu, tapi lo pilih yang mana? Yang paling bikin lo nyaman di dunia yang mana nih? Permusikan gue. Permusikan? Iya, karena kurang musik gimana? Buset, gue baru nyadar lagi. Ini semua festival nih? Semua festival. Nggak lo copot? Nggak, gue copot ada nih. Ini nih, Malik yang tahun 2018 masih ada. Belum lo copot dari 2018? Belum, gue copot. Oke. Terus ini yang kemarin With The Fest, Joyland. Terus ya, ini ya lo boleh sombong sih anak musik sih. Ini anak musik banget sih. Skena. Dan ini gue nggak sekedar buat gelang doang, buat penanda. Penanda kalau lagi ada di busway ataupun di kereta. Tin, misalnya lagi di tengah keramaian. Tin, lu di mana? Ini gue yang banyak gelangnya. Buat nunjukin. Iya. Kalau di tempat kita kamar Sonic, Tin, lu di mana? Ini gue yang pakai baju hitam semua. Iya. Banyak gelangnya. Apalagi ngangkat tangan, udah dipastikan. Bisa ada yang lain sih yang jadi penanda, cuman ya nggak apa-apa sih. Lebih gampang kan gitu. Oke. Tapi ini ada yang menarik ya. Jadi, lo berusaha sakit kan gue emosi nih. Jadi, Dustin itu sebelumnya itu katanya lo itu graphic designer. Benar. Dia itu graphic designer dan dia itu biasanya lo jago Corel ya katanya lo buat bikin spanduk segala macam. Iya benar. Itu tahun berapa? Aneh udah ngerambah dunia itu 5 tahun. Dari tahun 2013-an. Oke, 2013 lo jadi graphic designer. Di percetakan Om. Percetakan Om. Tugas lo di situ adalah ngegambar spanduk, bikin desain segala macam. Bikin desain brosur, Yasin, terus bikin Kak Yasin kan nggak ada yang protes tuh. Soalnya mau foto apa aja orangnya itu silakan deh kan. Nah, bikin pamflet ya segala macam lah. Jadi apapun itu pada saat itu jadi tahu ukuran lah. Jadi tahu macam model bagaimana sih nyari warna CMYK gitu, RGB gitu. Yang kepake nggak sampai sekarang? Ilmu itu kepake nggak di dunia lo yang sekarang? Nah, kepake pada saat itu, Pak. Sekarang berarti udah nggak lagi? Udah nggak, tapi mungkin masih ingat, cuman agak tipis. Enggak, tapi pasti lo ninggalin itu karena bayaran lo sekarang lebih mahal daripada bikin itu kan? Ya kan? Yes. Ya kan? Yes. Itu sebenarnya alasannya itu sebenarnya. Dan coba sekarang ini nggak ada bayaran nih lo kerjain semuanya sekarang. Lo balik lagi nggak jadi graphic designer? Gimana? Mungkin deh kita gimana? Apapun itu yang kerjanya asal nyaman. Lo nyaman gak sekarang? Sangat. Ya, karena nyaman lah, banyak ya dapatnya. Dustin itu sudah menang dalam kehidupan. Dia mendapatkan ketenaran, dia mendapatkan uang, dia mendapatkan wanita, harta tahta wanita dapat semua sekarang ya. Asik ya? Asik ya. Nah, ini kita ngobrolin Ramadan nih. Ramadan itu datang sekali berapa kali? Setahun berapa kali? Setahun Ramadan. Ya. Puasa 2 kali. 2 tahun sekali. Setahun 2 kali. Puasa apa tuh? Puasa Ramadan, puasa Idul Adha. Oh ya nggak salah sih. Nggak, ini kan kita udah Ramadan nih. Iya. Apa sih yang paling lo ingat dari Ramadan? Petasan. Lo dulu main? Petasan main. Subuh jamaah. Ya kan? Itu pasti. Terus ini ngisi buku agenda Ramadan. Ngisi buku agenda Ramadan. Itu yang anak sekarang kayaknya udah nggak ada lagi ya? Wah, nggak ada, Pak. Lo dulu ini nggak habis ngisi buku Ramadan terus lo nungguin kotipnya buat tanda tangan parap. Padahal kan sebenarnya zaman dulu kalau kita tanda tangan yang asal guru kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi kita rajin banget nungguin kan. Iya. Sempet nggak lumayan akal-akalin.
Gue enggak. Oh enggak, emang Gue pure. enggak. Terus kan dulu ada kotaknya sholat subuh dicentang, sholat zuhur dicentang. Lo jujur nggak dulu? Ada yang enggak. Ada yang enggak. Aduh, sayang misalnya kan 4 oke. Satu di strip kayaknya ada yang kurang gitu ya. Ini biar anak sekarang relate ya. Kayaknya sekarang banyak yang nggak tahu. Jadi dulu di zaman kita ketika sekolah ada yang namanya buku Ramadan. Buku agenda Ramadan. Buku agenda Ramadan ini adalah guru itu nyuruh lo nyatet ceramah dari Ramadan pertama, tarawih pertama sampai tarawih terakhir. Benar. Terus tapi lo harus ditandatanganin sama khotibnya tuh. Itu dulu kita ngisi itu tuh bener-bener, makanya banyak dulu kan yang di masjid anak-anak ngemper semua pas ceramah nyatet kan. Iya, terus benar. nyatet dengerin bener-bener. Padahal sebenarnya setelah gue dewasa, gue baru nyadar gitu. Itu kan sebenarnya kita bisa nulis apa aja dan guru kita nggak bakal baca ribuan murid itu ya. Tapi iya, kita Tapi kenapa ya? Kita dulu etikanya bagus sekali gitu. Bagus. Nurutin loh. Iya kan, apa yang harus di guru mau kita lakuin kan. Iya. Lo kangen gak tapi? Wah, kangen banget Pak. Dimana kita nggak terlalu mikirin gadget, nggak terlalu mikirin masing-masing. Terus main samper ke rumah temen. Main samper apa itu? Main samper ke rumah temen itu apa itu? Mau terawih nyamper dulu ke rumah dia. Jemput teman, nyamperin bareng-bareng. Tapi sekarang lo masih merasakan hype yang kayak gitu nggak, kayak petasan gitu? Lo masih main petasan nggak tapi? Wah Pak, hype-nya hilang banget Pak. Udah nggak main sama sekali kan? Iya, dan emang seiring berjalannya waktu gadget sih yang emang udah bikin orang itu. akhirnya masing-masing aja gitu ya. Anak sekarang mana kayak gitu, nyamper ke temen tak. Iya sih. Perang sarung yang gitu-gitu kan. Sarung, terus yang gue inget kalau Ramadan ini acara ini apa dah, Asep Show. Oke, gue nggak nonton lagi Asep Show. Ada kan? Nggak tahu apaan itu. Ini wayang golek. Yang di ini ya, yang di MNC, TPI. Iya itu. Iya. Gue tuh nonton ini Eko Patrio sama Ulfa. Tau nggak sih lo? Itu yang Ramadan juga sore ya? Apa sih yang yang Eko Patrio sama Ulfa? Yang sore juga. Yang pas sahur. Beda. Oke, beda. Ini lo umur lo tahun ini berapa? Aneh udah 31 tahun ini. Apa pertanyaan yang lo benci banget yang ditanyakan ketika Lebaran? Ditanya ketika Lebaran? Udah mulai dong ditanya udah kapan mulai. Kawin. Ini padahal belum, kan karena sekarang nih, ya kan? Ini akan pasti akan ada pertanyaan ini. Lebaran. Rit pasti. Tahun lalu belum ditanyain? Belum. Karena lo baru pacaran sama Dita 8 bulan ya tadi ya katanya ya. Setelah Lebaran Juni Juni. Nah, ini menarik nih, Destin. Kan banyak sekali yang awalnya orang nggak percaya lo pacaran sama Dita. Karena Dita cantik sekali. Gitu. Nah itu. Lo kan pasti akhirnya jadi banyak yang ngeledek-ngeledekin kan. Mungkin pertamanya lucu ya, tapi lama-lama lo sebel nggak sih? Sangat sebel Pak. Iya kan, dibercandain. Dan sampai sekarang gimmick paling ntar kayak si Anu, paling ntar kayak si Ono gitu. Kayak artis luar negeri kali ada yang gitu modelnya. Paling kayak soal ini jangan semua menyamaratakan orang gitu ya, karena lu hanya tahu di bagian luar dan lu nggak tahu kehidupan gua sama dia bagaimana kehidupannya. Bagi Anda tidak masuk close friend saya atau close friend dia, Anda jangan pada so tahu gitu. Oke, jangan marah di sini santai. Iya. Kesel ya. Biasanya setahu kita apa yang rumpi yang julid, realita ya. Wanita paling banyak. Di sosial media, kenapa lelaki yang banyak julid? Karena lo mendapatkan apa yang orang-orang susah untuk mendapatkan. Jadi orang mungkin jadinya sebel jadinya ngelihatnya. Kalau keluarga lo gimana? Kan itu kan netizen tuh. Netizen kan berasumsi, oh ini gimmick nih, settingan nih. Dari keluarga lo sendiri, circle lo sendiri gimana? Dari awalnya nih pas mereka tahu nih. Dari keluarga sendiri ini ya awalnya dia terbuka sama gua. Kalau si Dita ini sampai dia mau memperkenalkan gua ke keluarganya. Udah. Oke, terus beberapa kali pun ketemu sama dia, ajak jalan juga. Udah home away lah. Home away. Udah home away. Oke, siap. Oke. Justru gua Pak yang lama pada saat itu karena gua baru pertama kali pacaran. Sama Dita ini? Iya. Lo pertama kali pacaran langsung dapet Dita? Iya. Oke. Nah, gua orangnya yang pertama kali bingung dong untuk memperkenalkan si wanita ini ke orang tua lo. Orang tua gimana ya? Gue kenalnya gimana? Gue
sampai ada di mana udah berjalan 4 bulan sampai 4 bulan lah. Gue belum perkenalkan dia. Dia overthinking sama gue. Jadi sebenarnya kamu serius nggak sama aku gitu? Iya. Malah ditanya yang mikirnya kayak gitu. Sampai nangis sama dia. Sampai dia nangis ke saya karena kok nggak dikenalin ke orang tua. Apa nggak yakin apa gimana gitu ya? Bukan kayak gitu. Justru kebingungan gue. Karena lo belum pernah pacaran sebelumnya, jadi masih kikuk gitu, bingung harus apa. Terus akhirnya tante gue lah yang istilahnya membuka jalur untuk memperkenalkan Dita kepada orang tua gua, dan orang tua gua luluh ketemu. Akhirnya orang tua gua itu malah justru sekarang kayak lebih perhatian ke dia ketimbang gua. Ke si Ditanya? Iya. Lo sama Dita beda berapa tahun sih? Satu apa? 1 dekade. 10 tahun? 10 tahun. Orang tuanya Dita gimana? Orang tua kalian itu saling dukung nggak? Nah, ada di mana pada saat itu orang tua gua nonton konser bareng. Orang tuanya Dita sama orang tua lo nonton konser bareng? Iya. Berarti kan udah akrab banget nih ya? Alhamdulillah udah ada obrolan-obrolan yang lebih serius nggak? Kayak, oh ini kayaknya mesti kita nikahin mereka. Ya, gitu. Untuk obrolan kayak gitu, dari keluarga saya udah ada banyol-banyolan kayak gitu. Dari keluarga dia pun ada hal-hal model banyol-banyolan gitu. Tapi juga. Kan dia masih muda banget, berarti umurnya masih berapa? 21 berarti umurnya. Dia mau nikah muda? Dia sih udah banggut-banggut untuk hal itu, Pak. Kalian udah pernah ngobrolin nikah? Sering. Siapa duluan yang mulai obrolan pengen nikah itu, siapa duluan tuh? Wacananya dari siapa tuh? Ya, kalau itu kesepakatan bersama. Tapi untuk hal yang untuk ngedorong hal ke situ. Apa? Ya pihak ceweknya udah minta merit. Oke, nanti gue bilang gue akan serius sama lo. Karena apa? Karena umur gue yang udah terbilang tuir, capek udah hal-hal ngelakuin yang aneh-aneh gitu. Gue udah fokus sama lo. Gue bukan mau nikahin lambat atau secepatnya, tapi gue akan mau hal itu ke jenjang yang lebih serius setepatnya. Setepatnya ketika kalian sama-sama siap. Tapi lo berarti mau nikah sama Dita? Ya, emang mau ngarah ke sana, Pak. Emang ngarahnya ke sana. Berarti tahun ini ketika ditanya pas lebaran lo udah ada jawaban dong? Udah ada jawaban. Ini lelaki sejati nih. Sekali jajal nempel di hati. Dia lebih bapak-bapak dari gua. Dustin. Ente berapa? Gua itu lahir tahun 90. Beda 2 tahun doang. Beda 2 tahun. 92 kan? Beda 2 tahun. 2 tahun. Dan waktu itu gue tuh nikah ketika umurnya 26 tahun. Oke, 26. Jadi lebih muda dari lo ini sih gue nikah sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau ketika sekarang lo nikah sama Dita, kalian nggak nikah muda sih. Ditanya nikah muda. Iya lo sih nikah pas. Iya. Kalau sama bini jarak jauh apa deket, Pak? 2 tahun. 2 tahun. Bini gue 92, gue 90. Oh, nggak jauh lah. Nggak jauh. Jadi pas juga sih. Pas. Oke, Devin. Ini kan pasti kita main sosmed, pasti ada aja yang nggak suka kan. Pasti ada head comment segala macam. Lo biasanya gimana? Apalagi komedian kan orang lebih lebih kayak mikirnya lo tuh happy terus gitu. Terus sampai lupa kalau komedian tuh manusia juga gitu. Lo sering keganggu nggak? Wah, gue sih cukup lumayan sering sih, tapi gue keganggunya sekarang dalam bentuk apa-apa. Misalnya gue lagi nge-post sama cewek gue, pasti ada komenan yang asumsi yang enggak gitu, Pak. Pasti banyak banget yang ngejulit segala macam sampai sekarang segala macam. Nah, semakin nggak dibalas semakin jadi, semakin nggak dibalas semakin jadi. Dan buat Anda yang tidak dibalas, Anda syukurin, karena saya orangnya adem ayam, saya orangnya mati rasa dengan hal kayak gitu, bahwa itu ada trik untuk Anda minta dinotis. Oh, jadi menurut lo kalau mereka head comment itu sebenarnya mereka caper aja, pengen dinotis. Ada di mana gue notice. Oke. Ya kan ya. Terus gue bilangnya rapi sih, enggak ngancem, enggak apa gitu ya. Malah minta maaf. Iya. Tapi dari semua platform lo yang paling aktif di mana? Dulu kan Twitter, sekarang IG. IG paling aktif sampai sekarang. Kalau YouTube lo main juga nggak? YouTube main. Biasanya bikin konten apa di YouTube? Nah, kalau YouTube
lebih ke gerbek playlist sama musisi, terus ke ngeripot acara konser, sama modelan kemarin sama Muslim bedah lirik lagu. Nah, ini gue mau testimoni dikit nih ya. Tadinya gue kira lo itu di depan kamera dan di belakang kamera itu beda. Gue kira lo itu gimmick kayak gini. Sampai akhirnya gue ketemu di Payakumbuh, ternyata dia aslinya kayak gini. Itu dia. Lo tuh sebenarnya kalau lo melihat diri lo tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kalau saya sebenarnya hal kayak gini biasa aja gitu Pak. Nggak ada yang gue nggak ada yang aneh deh kayaknya. Lo bingung nggak ngelihat orang bingung ngeliat lo? Bingung lah. Ini orang kenapa bingung? Padahal sebenarnya ya lo begitu aja gitu ya? Gue udah menjelaskan secara detail, ringki, ya kan? Sedangkan orang makin dikasih ringki, makin dikasih detail, kadang-kadang orang bingung dan kadang ada di mana? Gue ini lagi ngomong apa? Pernah gue gitu, gara-gara kepanjangan. Kenapa ya? Gimana ya gue jelasinnya ya? Emang agak membingungkan sih, cuman emang kita berusaha memahami lah. Iya. Oke, Destin. Ramadan tahun ini ada target nggak yang mau lo capai? Target? Ya. Hal yang itu yang tadi ikatan sih salah satu hal yang gue inginkan. Tapi ada yang gue inginkan juga dari gue dan keluarga. Hunian. Apa? Hunian. Oh, hunian. Udah mulai nabung, udah mau beli? Hunian. Ceki-ceki tempat. Udah mulai cek-cek tempat? Cek-cek lokasi. Itu rumah yang akan lo tinggalin bareng keluarga lo atau nanti lo bareng Dita buat nikah? Untuk buat nikah. Gila. Itu Pak. Ini udah banyak banget nih kayaknya jawabnya nih. Insya Allah, alhamdulillah, amin. Oke. Kita nunggu ya. Nanti kita nunggu kabarnya. Lo mau tinggal di mana? Nanti kita lihat. Siapa tahu tetanggaan kan? Itu dia Pak. Ini asoy soalnya Bintaro dan sekitarnya. Oke. Karena kantor kita ini deketan, satu komplek dia sama kantor yang lama. Jadi siapa tahu kita tetanggaan ya. Tahu. Oke, Destin. Ramadan ya. Iya. Ramadan menurut lo yang ideal itu Ramadan yang kayak gimana? Ramadan karena banyak orang kayak gini nih, banyak orang yang ngerasa Ramadan makin kesini tuh makin makin berkurang sukacitanya gitu. Beda sama Ramadan dulu pas zaman kita kecil. Iya. Menurut lo gimana? Ramadan yang ideal adalah Ramadan yang pertama begadang. Oke. Iya kan? Oke. Begadang. Ya, harus dong kan kita sahur. Iya, nungguin itu kan. Iya. Yang kedua, lu ngumpul lagi lah sama temen lingkungan. Tujuannya untuk apa? Ya Ramadan tujuannya justru Ramadan lebih seru rame-rame ketimbang kita sendiri-sendiri. Kumpul lagi karena kan aktivitas juga nggak terlalu diporsir banget untuk bulan puasa. Jadi ada waktu lo yang tenaganya itu buat lebih ke intim sama orang-orang sekitar lingkungan lo yang dulu. Yang ini gue setuju. Oke, terus? Iya kan? Bisa dia ternyata. Lo tuh bisa lo ngomong bener. Bisa emang, orang-orangnya aja aneh-aneh dan anda nih. Kalau lagi ngomong bener lo gitu. Iya kan? Oke. Gue kalau tembak pikiran kayak gini langsung bayang sek ke lokasi dan lo tuh sebenarnya ada mapping ketika ditanya, ini jawabannya. Cuman kadang mungkin lo bingung gimana ngurutin mapping yang ada di kepala lo itu, makanya jadi berantakan. Iya. Kebuka. Iya, emang agak bingung emang. Oke, berarti Ramadan ideal menurut lo yang bisa begadang bareng-bareng sama temen ngumpul? Iya, begadang bareng-bareng sama temen ngumpul. Ada lagi? Yang ketiga, Lailatul Qadar. Oke. Oh ya, Ramadan yang ideal emang kita mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar. Tapi kita nggak tahu kapan kan dia datang. Iya. Masih siap, ya kan? Iya. Kajian, oke. Gajian atau kajian? Gajian penting, kajian juga penting. Oke. Ya kan, gajian karena untuk apa? Untuk pada saat sebelum takbiran keliling. Takbiran keliling. Kangen. Kapan terakhir kayak lo takbiran keliling? Takbiran keliling udah 2009. Takbiran keliling. Iya sih. Iya. Gue nggak tahu di Jakarta tuh ada nggak sih takbiran keliling? Dulu ada, sekarang udah jarang. Ada. Ya, gue karena dari daerah, jadi pas kecilnya di tempat gue ada. Di Jakarta nih gue nggak tahu nih, gue nggak pernah lihat. Ada ya? Ada. Kita nyater mobil, terus mobil bak biasanya kan? Mobil bak, mobil-mobil angkot, yang buat naik di atapnya gitu-gitu. Wah itu seru banget sih. Oke. Padahal besok Lebaran, tapi kita nggak ngantuk sama sekali. Karena besok dapat persenan nih dari orang tua, dari keluarga, kan? Emang beda nih, emang niatnya tuh beda emang. Tapi iya semua kayak kita emang niatnya. Iya. Oke, ketika Ramadan nih, lo udah 31 tahun hidup, berarti lo udah 30 kali Ramadan lah kemarin ya.
apa kenakalan yang paling parah yang pernah lo bikin ketika lagi Ramadan? Kenakalannya? Kenakalan ada di mana gue ngerasa itu sah-sah aja. Tapi padahal itu menurut gue sekarang ini untuk pikiran sekarang ini, wah kayaknya gue berbuat salah itu. Sekitar jam, kalau udah siang jam 2, jam 3, gue ngambil air segini gitu. Sekedar buat basahin tenggorokan doang. Gitu. Gue bilang, buat basahin tenggorokan tujuannya bukan emang gue pengen minum gitu. Gue mau buat SD ya. Bentar aja sih. Lo ngerti gak sih? Ngerti lo, gue nangkep. Ngerti lagi. Iya, nggak gue nangkep sih, cuman gue agak ngelek gitu, kayak prosesnya lama. Oke, jadi kita lagi ngomongin kenakalan nih. Iya, kenakalan. Oke, kenakalan lo adalah lo basahin tenggorokan. Paling segini gue minum, set. Paling ada 2-3 teguk lah ya. Gue bilang, gue buat basahin tenggorokan, bukan emang gue pengen ngebatalin mah. Gue kan sampai kerasa perut gitu ya. Gue ngerasa sampai sini doang. Gimana caranya? Oh lo buang? Ya enggak, minum. Tapi apa sih? Kan kalau diminum kan sampai perut dong. Kerasanya, kita rasa-rasa, oke sampai sini doang dah. Gitu. Nggak sampai sini. Kalau sampai sini kan tergantung. Kalau lagi puasa ini kan badannya hawanya agak panas. Di mana titik ademnya, kalau udah pas di sini udah berhenti. Jangan diterusin lagi. Karena kalau kesini, Iya. betul kayak gitu, Pak. Oke, Destin. Sama ini, Pak. Ada yang sholat, ya kan? Lo giniin. Kita pakai sejadah. Sejadah dari belakang kita tarik. Kalau oke. Ini nggak kepikiran nih gue, soalnya dulu pas zaman gue SD ini pas kecil-kecil sama temen ada yang sholat tuh suka yang tiba-tiba ada yang nendang aja gitu di belakang. Jadi kayak pas lagi sujud tuh ada aja gitu. Ya, yang gitu ya. Jadi lo narik saja ada orang dari belakang. Saja orang dari belakang. Itu tuh pas lo kecil dong. Wah, gue kecil dong, iya. Kalau lo udah gede sih lo digebukin sama orang. Iya, pas gue kecil. Sama main paling ini setelah kelar dari tarawih. Banyak kenapa? Pecut gitu. Pecut pakai sarung. Sarung. Itu biasa. Biasa. Nah, ini mumpung Ramadan. Ada lagi? Ada yang nggak biasa ente? Apa? Ente ada yang nggak biasa? Apa? Nggak, saya tanya ada yang nggak biasa. Kayaknya gue nggak senakal itu sih. Cuman ya gitu-gitu aja. Nakalnya emang gitu-gitu Cuman aja. dulu gue sama teman-teman gue tuh pas masih SD tuh suka saut-sautan amin. Jadi aminnya jadi aminnya itu sengaja kita bikin kalau lo tadi nyanyi 5 layer kan di Lalil Manino. Kita kayak gitu juga tuh. Amin. Jadi sengaja saut-sautan amin sampai nggak kelar-kelar. Masih kecil kan? Agak berdosa sih emang pas kecil sih. Emang agak berdosa, tapi ya maaf ya yang dulu satu masjid pas masih kecil. Nih, udah kan? Kenakalan lu itu aja. Udah dong? Iya, udah. Masa ada lagi? Udah. Oke, Dustin. Mumpung lagi bulan Ramadan, ada nggak orang yang lo pengen minta maaf tapi kok belum minta maaf juga dari dulu gitu? Oh, dari guanya minta maaf ke dia. Ya, sebenarnya gimana ya? Ke orang tua kali ya, lebih pas. Lo nggak pernah minta maaf ke orang tua lo? Minta maaf lebaran. Ya, terus? Ya. Enggak, ini orang, ada nggak orang yang mungkin lo pernah berantem, teman lama atau siapa? Lo pengen minta maaf sebenarnya? Ada. Oke, sebutkan nama, alasan kalian berantem dan minta maaf, silakan. Untuk Agus Solenerva dan untuk Gunjek, saya minta maaf ya. Yang pertama Agus Solenerva, Anda waktu itu kepilih kasut oleh saya untuk nonton teater JKT ketimbang Anda untuk sidang skripsi. Jadi Anda ditunda 1 tahun untuk lulusan. Aduh, temen lo gagal skripsi gara-gara? Iya, gua hasut. Konser JKT setahun sekali, apakah lu pengen lewatin? Bener juga ya. Udah sidang ntar aja. Oke. Lo pengaruh buruk ya. Oke, yang kedua tadi siapa namanya? Gunjek, kenapa tuh? Di saat dia ingin ta'aruf, udah dikenalin sama jodohnya, Jack, lu pilih mau ta'aruf yang lu gak kenal orangnya, apa emang kita ke Bogor nih malam-malam, ayo kita berangkat nginep. Enggak, ngapain? Nginep aja, iseng ke Bogor. Kan bisa nggak pas lagi malam dia mau ta'aruf? Nah, akhirnya tinggal lu pilih dah, ini enak lu Jack, maksudnya momennya kita sama teman-teman, kapan lagi kan? Bogor lu, Bogor R-nya apa? Rame. Ayo kita Terus akhirnya teman lo gagal ta'aruf gara-gara lo? milih ke Bogor. Jadi nggak jadi nikah mereka?
Jadi udah ada diteleponin mulu dia. Nah, terus? Dia nggak angkat, akhirnya besoknya udah nggak ketemu lagi tuh orang. Sama yang mau ta'arufan? Iya. Ya udah lo minta maaf tuh, dosanya banyak tuh kayaknya gitu tuh. Ya untuk Agus Soleh dan Gojek mohon maaf ya kan untuk hal itu. Sebab kan itu juga kan gue nggak maksa juga, itu pilihan. Ternyata memilih ya emang mau ikut gitu ya. Ya semoga kedepannya bisa mendapatkan pilihan yang tepat. Oke, ya udah. Ya udah. Oke, semoga dia memaafkan ya. Ini terakhir nih, Dasin terakhir. Coba dong buka baju, buka jaketnya dong, gue pengen lihat. Lo lagi pakai baju apa sih? Oh ini. Lo lagi pakai baju apa ini? Mana? Ini, yang ini. Enggak usah dibuka. Oh ini. Iya. Ini baju band gak? Ini. Oh ini iya. Nah, sebutkan 3 lagu dari. Gua kenal polisi skena bro. Sebutkan 3 lagu dari band yang lo pakai bajunya. Gue searching dulu kali ya. Ayo. Kalau ditanya band apa, ini band popang asal Tangerang. Oke. Band lagu yang pertama. Oke, untuk judulnya. Yeah. Untuk lagunya kebiasaan menjadi diskusi. Gimana refnya? Kebiasaan menjadi diskusi, ku tak sanggup untuk menemani. Oke, aman. 1, 2. Serangkai kata tak diubah. Oke, refnya gimana? Jika kamu tak pernah selingkuh, maka kamu bukan orang yang angkuh. Jika kamu tak pernah selingkuh, maka kamu tak pernah kan angkuh. Oke. Gitu. Satu lagi lo selamat nih. Satu lagi terakhir. Ini yang terakhir ya. Yeah. Yang terakhir lagunya merintih jika di saat kau disakiti. Oh, dia beneran tahu. Dia beneran. Refnya gimana? Ketika perasaanmu tak tahu apa yang ku mau. Oke. Dasin, thank you ya. Thank you udah mampir ya. Ini kita mendoakan semoga lancar-lancar aja sama Dita dan semoga tercapai ya beli rumah idaman ya. Amin. Oke, buat temannya Dustin yang tertunda 1 tahun skripsinya. Semoga udah lulus ya. Akhirnya lulus nggak deh? Lulus akhirnya. Walaupun Anda lulus pakai joki. Iya. Itu bener tadi lagu? Demi Allah, gue ngarang sih. Gue percaya aja lagi. Itu bohong semua tadi. Di Spotify cuma ada 1 lagunya. Mereka cuma punya 1 lagu. Yang rilis di Spotify. Oh. Bener-bener. Dan lagu apa? Lo nyanyi lagu siapa tadi? Gak tau, gue asal nyanyi, asal kuat. Baru itu gue bikin, baru itu gue nyanyi, baru itu gue ngejatuhin judul.